Perlu kami sampaikan juga bahwa pada setiap fase pengajuan domain dilakukan melalui mekanisme bidding dan juga lelang. Baik. Nanti akan disampaikan melalui forum panel pada hari ini. Sebelum kita mulai rangkaian acara ini, izinkan saya selaku MC akan menyampaikan beberapa tata tertib webinar untuk kenyamanan kita bersama. Yang pertama, mohon untuk menonaktifkan mikrofon selama sesi presentasi berlangsung. Yang kedua adalah pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom chat dan akan dijawab pada sesi diskusi. Dan yang ketiga, mari kita jaga suasana webinar ini tentang kondusif dan juga interaktif. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut moderator kita yang luar biasa, yaitu Kak Elin yang akan membantu jalannya diskusi panel bersama dengan dua narasumber kita yang hebat ini. Kepada Kak Elin, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, oke, terima kasih Kak Olivia. Halo, selamat siang rekan-rekan peserta pada webinar siang hari ini. Selamat siang Prof. Amam. Selamat siang semua. Selamat Ya, siang Pak. ya, siang. Sebelumnya mohon maaf untuk Pak Sidik agak telat sebentar karena lagi ada meeting. Baik. Oke. Ya. Mm. Eh, Prof. Aman bagaimana ini? Ya, sehat, alhamdulillah. Iya, terima kasih Pak Ya, atas waktunya untuk hadir dalam kegiatan webinar pada siang hari ini. ya. Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Pada siang hari ini kita akan menghadiri acara webinar launching cctld.ai.id. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas nih tentang identitas .ai.id dalam mendukung perkembangan ekosistem artificial intelligence di Indonesia. Nah, mungkin Hmm. teman-teman juga di sini ada yang baru tahu juga tentang AI.id ya. Jadi di sini mungkin saya akan menjelaskan dikit nanti tentang AI.id itu seperti apa. Nah, pada siang hari ini kita agendanya adalah memperkenalkan launching AI.id. Lalu nanti ada juga narasumber dari Prof. Hamam Riza selaku Ketua Umum Korika. Lalu juga ada Bapak Sidik Purnama selaku Sistem dan Networking Administration. Nah, saya izin untuk share screen sebentar mengenai. Oke. Nah, Nah, teman-teman di sini, oke, nah, oke, teman-teman di sini adalah jadwal rundown dari AI.id. Jadi kita akan launching AI.id ini ada 4 tahap ya teman-teman. Ada Sunrise, Grandfather, Landrush, dan juga ada General Avail. Nah, bedanya dari apa namanya 4 tahap ini, jadi Sunrise ini khusus untuk pemilik merek yang akan mendaftar dahulu. Lalu eh, itu di tanggal 2 Juni. Lalu di tanggal 13 Juli baru periode grandfather yang dimana yang diprioritaskan yaitu domain.id yang existing. Lalu selanjutnya ada tanggal 24 Agustus. Ini ada periode land rush yang dimana ini terbuka untuk umum tapi untuk yang nama premium. Lalu di General Avail ini tanggal 5 Oktober ini secara umum jadi sistemnya siapa yang cepat dia yang akan dapat nama domain .ai.id. Seperti itu. Nah, nanti untuk informasi lebih lanjut terkait AI.id nanti akan dijelaskan oleh Bapak Sidik. Oke, saya izin close dulu. Nah, oke. Teman-teman, pada kegiatan webinar hari ini kita akan em,
selanjutnya akan panel diskusi. Jadi kita akan berdiskusi kepada Prof. Hamam Riza dan juga Bapak Sidik. Nah, di sini apakah Bapak Sidik sudah ada? Oke, mungkin Bapak Sidik belum hadir, jadi kita ke Prof. Hamam dulu ya, Prof. Oke, Oke. boleh. Nah, kita masuk ke tahap panel diskusi nih, Prof. Jadi kan Ya, mungkin teman-teman ada yang umum ya belum tahu Prof. Hamam Riza ini selaku Ketua Umum Korika yang aktif mendorong pengembangan ekosistem AI nasional. Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan nih, Prof, terkait tentang AI.id. Boleh ya, Prof ya, saya nanya ya. boleh dong. Ya, Oke. boleh. Mungkin Prof Hamam mau perkenalkan dahulu. Oh, oke. Saya kirain moderator yang nanti mau ngenalin. Oh iya, tadi saya udah sempat mengenalkan sedikit. Oke. Baik, kalau begitu saya akan menyampaikan sedikit paparan dan sambutan ya. Nanti baru Iya, setelah itu kita bisa panel. mendiskusikan ya, tanya jawab gitu ya tentang berbagai hal. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya banggakan juga Bapak Ibu para pemangku kepentingan ekosistem digital Indonesia, terutama dari pengelola nama domain Indonesia Pandi dan seluruh stakeholder yang hadir di sini, mungkin registrar juga ikut hadir, juga Bapak Ibu para pengurus dari Korika, kolaborasi riset dan inovasi industri kecerdasan artifisial yang merupakan ekosistem AI Indonesia dan juga sekarang sudah bergabung Pak Muhammad Sidik Purnama ya, serta seluruh Bapak Ibu yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Siang hari ini kita semua bisa bersama-sama mengikuti secara daring ya sebuah acara, yaitu untuk kita mendorong pengembangan dari domain AI.id ya. Kita ketahui bahwa ini merupakan sebuah momen yang sangat bersejarah dalam perjalanan kedaulatan digital Indonesia ya. Kita bisa yakin bahwa Indonesia dalam proses transformasi digitalnya saat ini bukan lagi sebagai anak kemarin sore, tetapi telah bergerak dengan sangat kencang sejak beberapa tahun terakhir ini. Saya pada kesempatan diundang untuk menyampaikan diskusi ya, menyampaikan dan diskusi di AI.id ini, saya juga bertanya sebenarnya, kalau dunia itu menyebut AI sekarang, artificial intelligence, sebenarnya Indonesia itu posisinya di mana, gitu. Ya, kita ketahui bahwa kita sudah memiliki strategi nasional kecerdasan artifisial Indonesia 2045 sejak tahun 2020, di mana di masa kita
menghadapi pandemi COVID, ya, itu kita sangat berusaha untuk hadir di dalam peta dari negara-negara yang telah memiliki strategi nasional AI. Karenanya saya bersyukur gitu bahwa kita tidak terlambat gitu untuk mencari posisi Indonesia sebagai negara dengan 270 juta ya pengguna digital transformasi gitu. Seperti Pandi juga sebagai critical infrastructures gitu. Digital infrastructures, dan kita ketahui digital public infrastructure itu adalah hal sangat penting, sangat dominan gitu dalam kesuksesan negara itu mencapai visinya sebagai negara yang maju. Ya. Jadi pada saat saya bertanya AI Indonesia dengan sekian ratus juta pengguna berbagai aplikasi digital, belum lagi kita dengarkan gitu, ya, bahwa kita adalah pengguna aplikasi-aplikasi TikTok, sosial media, apapun ya namanya ya, X, penggunaan Twitter, penggunaan ini semua tentunya menjadi pertanyaan bagi kita, supaya kita tidak lagi menjadi penonton di bidang AI ini. Karenanya, kalau kita kembali kepada Indonesia hadir bukan hanya sebagai penonton, ya Indonesia harus pemain. Disinilah kita membutuhkan kedaulatan AI. Kita tetap bergulat ya, bisa disebutkan bergulat kalau saya sering menyebutkan itu, untuk memenangkan AI race, perlombaan kecerdasan artifisial yang bukan hanya akan disebut sebagai sebuah teknologi, tapi itu akan menjadi bagian daripada kedaulatan bangsa di abad sekarang ini. Karenanya hal inilah yang menjadi satu dorongan kuat kenapa kita bersama dengan Pandi dan PTADG itu kita bersama-sama untuk menghadirkan kedaulatan digital melalui nama domain ya. Kita bisa mengendalikan infrastruktur digital kita sendiri yaitu AI.id. Kita juga menginginkan bahwa semua perusahaan-perusahaan AI yang tergabung dalam kolaborasi, mungkin bisa ditayangkan ya, ada bahan paparannya ya, oleh Direktur Eksekutifnya Korika. Di sini ada Ibu Yolanda. Saya persilakan untuk ditayangkan bahan presentasinya, atau juga oleh Sekretariat Korika Pak Lukman. Ya, siap Prof. Oke. Jadi kalau kita melihat bahwa Korika itu adalah ekosistem AI Indonesia yang terdiri dari multi stakeholder, gitu, maka kita harus mengajak semua stakeholder ini untuk bersama-sama dengan Pandi, bersama dengan Korika untuk menghadirkan dan membangun masa depan ekosistem AI ini dengan identitas ya, identitas yang berdaulat yaitu AI.id. Di slide berikut ini saya sudah membayangkan gitu bahwa dengan identitas ini, saya quote ya gitu ya, seperti juga Presiden Soekarno, teknologi perlu diartikan sebagai pembebas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kita, kata Presiden Soekarno, proklamator kita. Ya. Dan saya ingin mengkontekskan di dalam saat ini bahwa dengan identitas digital yang tepat,
kita bisa memastikan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi penonton, tapi juga pemain di panggung teknologi global. Itulah kenapa AI.id, kalau kita ingin berhasil, kita ingin menampilkan AI Indonesia, inilah saatnya yang tepat untuk kita bisa menghadirkan kedaulatan itu. Nah, kenapa pilar-pilar ini harus dibangun dari sekarang? Gitu. Di Korika kami memandang kedaulatan AI itu sebagai sebuah bangunan yang terdiri dari 4 pilar utama. Ada etika dan policy, ada data dan infrastruktur, ada talenta sumber daya manusia, talenta digital, kemudian ada kemampuan kita membangun riset dan inovasi dari use cases, dari penggunaan-penggunaan sektor. Jadi ini semua merupakan pilar-pilar yang nanti akan menjadi sebuah kemenangan Indonesia di dalam global AI race ini. Dan tentu saja dengan Bapak Ibu semua yang akan bersama-sama menggunakan AI.id ini bukan lagi hanya sebagai sesuatu yang teknis ya, bukan teknis ini. Ini adalah strategi nasional kita untuk memenangkan. Dan kami sangat mengharapkan kita sama-sama bisa menyatakan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki ekosistem AI yang nyata, yang teridentifikasi, yang berdaulat, dengan alamat digitalnya sendiri ya. Keren banget itu, AI.id. Ya. Kita tidak lagi hanya mengikut-ikut gitu. Tapi inilah Indonesia, inilah inovasi Indonesia, inilah karya anak bangsa, inilah AI.id. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan di pengantar ini. Maaf kalau terlalu panjang, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Prof. Hamam untuk pemaparannya. Jadi kita bisa ya perkembangan artificial intelligence di Indonesia dan pentingnya juga. Oke, di sini ada Pak Sidik. Halo, selamat siang Pak Halo, Sidik. selamat siang Mbak Feni. Selamat siang Pak Hamam. Ya, Siang. baik. Teman-teman, pada siang hari ini kita akan melaksanakan panel diskusi. Di sini juga tadi ada Prof. Hamam, dan di sini ada Pak Sidik selaku Sistem dan Network Administration yang berfokus pada pengembangan infrastruktur dan pengelolaan untuk AI.id. Nah, tadi teman-teman udah dengar pembahasan dari Prof. Hamam tentang bagaimana sih artificial intelligence dan formula untuk adanya AI.id. Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan untuk Prof. Hamam dan Pak Sidik. Mungkin dari Prof. Hamam dulu, saya ingin bertanya, tadi kan Prof. Hamam menjelaskan tentang artificial intelligence itu juga bagaimana kita menjaga kedaulatan bangsa juga. Nah, apa sih latar belakang utama hadirnya inisiatif AI.id untuk ekosistem AI di Indonesia? Ya, Boleh dijawab, Pak? ya. Jadi sekarang ini kan kita semua sedang berada dalam momen-momen yang sangat bukan lagi bisa dikatakan sebagai hype ya, sebagai buzzword AI itu. AI itu adalah udah berada di tangan kita. Kita menggunakan AI itu di mana-mana. Ya, Elin ya. Jadi kalau kita bayangkan gitu, kita sekarang menggunakan berbagai aplikasi dengan nama identitas yang tidak menampilkan ya keindonesiaan kita gitu. Karenanya
kita perlu identitas gitu. Bahwa ini loh, banyak perusahaan-perusahaan AI Indonesia, bukan hanya industri, tetapi di perguruan tinggi, di komunitas, di asosiasi, di pemerintahan. Sekarang mereka sudah menginginkan sebuah identitas bahwa mereka itu menggunakan AI. Saya ingin misalnya komdigi.ai.id, why not gitu. Dia sebuah kementerian digital, ya, komunikasi dan digital yang bergerak di dalam mengembangkan AI untuk berbagai stakeholder, malah sedang mempersiapkan peraturan presiden, ya, peraturan presiden di bidang peta jalan AI. Ya. Nah, kenapa tidak Komdigi hadir? Ya, mungkin resminya dia adalah Gov, gitu ya. Nah, top level domainnya second level domainnya adalah .gov.id, ya kan, .go.id gitu ya. Tapi kalau dia ingin kalau Dirjen Ekosistem Ekosistem Digital Pak Edwin Abdullah sama direkturnya Ibu Aju Widyasari di Direktorat AI kita, namanya aja direktoratnya AI kita, padahal resminya adalah Direktorat Kecerdasan Artifisial dan Teknologi Baru. Nah, dia ingin branding AI kita.ai.id, ya, daripada dia menggunakan AI kita.ai. Ya. Disitulah kenapa kedaulatannya kita itu sangat dibutuhkan gitu, ya, diupayakan oleh kita semua, dan saya berterima kasih bahwa Pak Dia melalui PT ADG itu bisa mendorong, ya, bahwa AI.id ini dikerjasamakan dengan Korika. Kami berterima kasih untuk semua, dan mungkin itu adalah perspektif yang saya bisa berikan dari sisi Korika. Di sini juga hadir Pak Oscar Yandi. Kemarin Pak Oscar Yandi ini hadir di rapat dengar pendapat RDPU, ya, dengan Komisi 1, dan berbicara tentang ruang digital. Ya. Saya yakin Pak Oscar punya oleh-oleh nih untuk kita dari hasil diskusinya dengan dengan DPR itu. Silakan Pak Oscar. Ya. Pak Oscar Sekjen dari Korika. Bisa kan Pak? Ya. Oh, coba Yola. Oke, mungkin nanti ya, mungkin bisa nanti. Sekarang saya kembalikan dulu ke Elin. Mudah-mudahan bisa menjawab apa yang ditanyakan. Baik, Jawabannya pertanyaannya baru pertama udah sulit ya. Yang sulit-sulit kasih ke Mas Sidik aja ya. Oke, siap, Oke, siap, Prof. Hamam. Terima kasih atas jawabannya. Berarti memang kita sangat butuh lah ya AI.id untuk sebagai identitas yang berdaulat di era artificial intelligence ini. Oke, mungkin nanti Pak Oscar bisa dilanjut. Nah, oke, sekarang saya lanjut ke Pak Sidik nih. Nah, ini ada pertanyaan buat Pak Sidik. Bagaimana sih, kan Pak Sidik di sini sebagai sistem dan network administration ya Pak ya. Nah, bagaimana sih proses dan pengembangan teknis dari .ai.id agar dapat menjadi identitas yang digital dan relevan nih, dan yang pasti mudah diakses oleh masyarakat maupun industri. Boleh dijawab Pak? Oke, baik. Makasih Mbak Elin. Makasih, mungkin Pak Hamam tadi sudah cukup banyak menjelaskan ya secara gamblang, secara detail juga bagaimana sih kenapa Pandi kita meluncurkan domain AI.id tadi gitu. Jadi sebelum tadi lanjut nanti pengembangan selanjutnya, memang tadi kita lihat nih dari hal yang disampaikan oleh Pak Hamam bahwa memang AI di Indonesia kita membutuhkan suatu identitas lah, di mana identitas ini tadi memang jadi bagian dari identitas AI-nya buat
ekosistem AI di Indonesia. Nah, salah satunya memang tadi kita akan meluncurkan AI.id. Kalau kita lihat gap-nya memang tadi di luar negeri atau mungkin di pasar internasional yang sekarang banyak digunakan tuh domainnya domain.ai gitu. Jadi AI itu apa gitu? Padahal domain.ai tadi itu bukan bukan apa ya, bukan spesifik untuk artificial intelligence. Dia ada sebuah negara di mana negara tadi memang dia punya ini ya, punya suatu keberuntungan karena domainnya AI, kemudian dia bisa nge-rebranding nih di beberapa tahun ke belakang. AI tadi bukan bukan nama negara, tapi AI itu adalah artificial intelligence itu sendiri. Jadi ini jadi salah satu apa namanya, salah satu berkah dari negara tersebut, seperti juga kayak kita nih domain.id, bahwa Indonesia punya ID tadi sebagai identity. Nah, kemudian karena memang kita membutuhkan suatu identitas yang terasosiasi oleh AI tadi dan dibutuhkan oleh komunitas di Indonesia, maka kita luncurkan nih tadi AI.id ini tadi. Kemudian kita lihat juga nih bahwa beberapa apa namanya, beberapa celah-celah yang ada kalau kita AI.ai ya harganya cukup cukup mahal ya gitu. Jadi kalau orang beli domain.ai harganya bisa ratusan 700.000 sampai 1 jutaan lebih gitu. Ini kita juga pengen bahwa AI ini tadi juga terjangkau juga, bukan hanya untuk kalangan-kalangan tertentu. Tadi kan kalau misalnya targetnya adalah pemerintah, kemudian ada swasta dan sebagainya tadi, corporate dan seterusnya tadi, bahwa kita lihat juga sekarang AI tadi yang pakai cukup banyak banget nih. Personal juga sudah menggunakan AI juga. Mungkin ada programmer nih sekarang vibe coding dan seterusnya tadi kan cukup ini ya, cukup masif juga. Jadi mereka juga butuh identitas yang perlu kita fasilitasi dan tidak hanya menggunakan domain.ai tadi. Karena .ai tadi kan domainnya ini ya, domainnya punya negara lain. Kemudian kalau kita lihat domain existing Pandi yang sekarang ada, kita punya .id, CEO.id, ac.id dan seterusnya tadi, memang itu belum itu ya. Belum menjawab tantangan kenapa sih orang tidak menggunakan .ai itu tadi. Karena jadi makanya kita meluncurkan domain.ai.id berkolaborasi dengan Korika. Kemudian kalau dari sisi teknis gitu, memang penggunaan domain AI.id dengan domain.ai atau mungkin domain.id dan seterusnya tadi, ini tidak akan jauh berbeda gitu. Jadi nanti orang bisa mendaftarkan nama domainnya sama persis dengan domain yang existing sekarang, kemudian bisa mengaktifkan menjadi nama domain, menjadi website, menjadi email dan seterusnya. Jadi penggunaan ini tadi akan lebih apa namanya, lebih terintegrasi lah dengan AI sekarang dengan menggunakan teknologi nama domain, website, email dan seterusnya yang sudah existing sekarang. Jadi tidak akan ada banyak perubahan untuk implementasi nama domainnya tadi. Tapi nilai plusnya tadi adalah gini, karena kita sudah punya identity AI tadi gitu, AI.id ya. Gitu. Jadi ini kita bisa integrasikan nih gitu, beberapa hal yang ke depan bisa kita kembangkan dengan artificial intelligence. Misalnya nih kita apa namanya, personal nih, dia vape coder pengen punya branding, pengen pengen apa namanya, pengen nge-share produknya dan sebagainya tadi. Nah, nanti mereka bisa pakai nih domainnya AI.id, misalnya nih sidik.ai.id. Dia ngejualnya apa? Dia tidak hanya berfokus terhadap personal branding dia, tapi dia bisa menginformasikan nih produk-produk AI saya apa dan seterusnya tadi. Itu buat personal. Nanti buat buat apa namanya, corporate juga bisa, ini juga bisa apa namanya, bisa menggunakan AI.id mungkin bukan buat produk, bukan buat apa nih, bukan buat halaman utama website dia, tapi nanti bisa jadi list produk-produk yang dia terbitkan menggunakan AI bisa ditaruh di apa namanya, perusahaan tadi .ai.id dan seterusnya tadi. Jadi ini penggunaan cukup banyak. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang mereka sudah punya .id, sudah punya menggunakan CEO.id dan seterusnya tadi, ini akan menjadi salah satu pelengkap yang sangat penting dan sangat bagus untuk digunakan supaya memang perusahaan atau produknya tadi bisa terasosiasi sama AI yang dikembangkan tadi. Kemudian yang berikutnya, roadmap depan memang ini dari kami ini karena masih produknya baru Sunrise, kemudian nanti akan lanjut ke Landras, kemudian Grandfather dan seterusnya tadi, di mana nanti ujungnya adalah general availability. Kita sekarang ada beberapa tahap yang kita lakukan. Yang pertama, memang di sistem kami kita akan integrasikan dengan seluruh registernya Pandi. Jadi nanti pembelian nama domain, kemudian nanti integrasi dengan platform yang sudah ada dan seterusnya tadi bisa seamless. Jadi kalau misalnya sudah biasa daftar ke registernya Pandi, nanti bisa langsung daftar di sana. Kemudian kita juga berikutnya kita sedang masukkan ke public traffic list. Kenapa perlu gitu public traffic list tadi? Supaya
aplikasi-aplikasi tadi mengenali bahwa domain AI.id adalah domain yang memang TLD khusus gitu. Kemudian nanti kalau misalnya integrasi dengan Cloudflare, kemudian integrasi dengan SSL dan seterusnya tadi, ini akan lebih seamless untuk bisa digunakan. Ini salah satu roadmap ke depan. Sebelum nanti memang di ujungnya tadi, kita memang punya beberapa jadwal ya. Sunrise yang nanti direncanakan di tanggal 2 Juni. Tinggal berapa hari lagi nih? Tinggal 8 hari lagi ya. Jadi nanti kita harapkan pemilik bisa mendaftarkan di periode Sunrise tadi. Kemudian kita juga ada periode Grandfather nih, orang yang sudah punya nama domain .id sebelumnya atau COID sebelumnya dan sebagainya tadi, kita kasih kesempatan duluan. Nah ini juga jadi salah satu apa namanya keuntungan lah buat pemilik domain sebelumnya supaya nih dia bisa mendapatkan nama domain yang sama persis untuk didaftarkan AI.id duluan. Misalnya nih, Korika punya korika.id ini, nanti Korika juga akan punya korika.ea.id. Kemudian misalnya tadi pemerintah misalnya Komdigi punya Komdigi Go ID, komdigi.ea.id digunakan untuk itu, untuk listing produk-produk AI dan seterusnya tadi bisa digunakan. Nah ini akan masuk ke periode Grandfather. Grandfather ya. Termasuk benar. Dan nanti kemudian ada periode satu lagi, Landras. Landras tadi kita kasih kesempatan orang yang pengen interest duluan, punya interest duluan tadi untuk bisa mendaftarkan dibandingkan dengan orang-orang lain. Memang harganya akan kita lebih spesifik lagi, lebih berbeda sebelum kita tampilkan di general availability, di mana general availability kita rencanakan di tanggal 5 Oktober. Nanti kita sistemnya first come first serve. Siapa yang cepat daftar duluan, nanti dia akan mendapatkan domain tadi. Gitu kira-kira Mbak Elin. Mungkin Pak Hamam silakan menambahkan nanti dari Ya, sini tadi Pak. Itu saya tadi kemarin minta ke Direktur Eksekutifnya Korika untuk dibuatkan slide ya, pakai AI juga nih slide-nya dibuatnya tuh. Nah, itu mengenai periode-periode yang tadi disampaikan oleh Pak Sidik, itu mungkin bisa ditampilkan oleh... Bisa. Saya juga ada Pak, mungkin izin Ya. share juga atau mungkin Mbak Elin silakan di-share. Saya pernah bikin screen slide aja. tadi. Boleh. Baik. Pak Sidik, Saya izin share ya. Oke, berikut. Oke. Ya. Jadi ini ya. Baik, jadi nanti periodenya benar nih Pak. Jadi dari Sunrise, Grandfather, Landras, sama General Availability. Jadi pertama kita akan prioritaskan kepada pemilik-pemilik brand, pemilik-pemilik merek untuk bisa mendaftarkan duluan. Misalnya nih ada Samsung, dia pengen mendaftarkan samsung.ea.id gitu. Atau kemudian dia punya brand yang lain, bmw.ea.id atau yang lain sebagainya tadi, kita akan kasih kesempatan duluan. Nah, kenapa periode ini kita jalankan? Memang ini jadi standarnya di ICANN atau IANA saat meluncurkan TLD baru. Jadi karena memang jadi best practice-nya, kita akan jalankan dari pemilik merek terlebih dahulu untuk bisa kita akomodir untuk pendaftaran domainnya. Gitu, Pak Amam. Jadi nanti dari Sunrise di tanggal 2 Juni, kemudian Grandfather di tanggal 13 Juli, kemudian Landras di 24 Agustus, dan nanti general availability di 5 Oktober. Jadi nanti karena sudah kita berikan fasilitas duluan, kita ingin supaya tidak terjadi dispute kemudian hari, Pak. Jangan sampai nanti pemilik brand, pemilik perusahaan, pemilik nama-nama besar dan sebagainya tadi, keduluan orang lain untuk didaftarkan domain ea.id gitu. Jadi kita kasih kesempatan duluan di tanggal 2 Juni sampai dengan 12 Juli untuk bisa mendaftarkan nama domainnya terlebih dahulu. Iya, ya. Nah, kalau misalnya dalam kondisi ini saat yang tepat ya menurut saya tuh sekarang ini kita kan biasanya ada beberapa serangkaian acara ya yang dilaksanakan dalam konteks AI Innovation Summit misalnya, itu dilaksanakan di dekat-dekat dengan acara ulang tahunnya Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial, karena diluncurkannya itu tepat pada tanggal 10 Agustus yang ditandai sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ya, setiap tahunnya 10 Agustus itu. Nah, kita biasanya mengadakan rangkaian acara AI Innovation Summit dan kemudian beberapa kegiatan webinar yang lainnya. Ini kita memang harus bisa memanfaatkan waktu-waktu ini yang disampaikan oleh Pak Sidik di sini. Mulai dari Sunrise di Juni. Nah, dari Sunrise ini di periode Juli nanti
itu kita akan melaksanakan acara World AI Show ya, World AI Show gitu ya, di mana Korika itu akan bekerja sama dengan Trescon dari UAE ya untuk melaksanakan World AI Show itu. Nanti kita bisa menyampaikan rangkaian promo kita ini dari si Sunrise, Grandfather ya. Dan saya ingat juga tanggal di bulan Juli itu nanti di Jenewa akan dilaksanakan Global AI Dialogue ya, yang diadakan oleh PBB ya, United Nations, dan dilanjutkan dengan kegiatan AI for Good. AI for Good itu juga dilaksanakan oleh kelanjutan dari WSIS ya. Mungkin kalau ada yang sudah mengikuti perjalanan dari World Summit on Information Society WSIS, sekarang itu salah satu agendanya adalah agenda AI for Good, di mana bersama-sama dengan bukan bersama-sama, malah WSIS itu kan adalah gelarannya dari ITU ya, International Telecommunication Union. Itu setelah UN Global AI Dialogue nanti akan ada AI for Good, dan kita bisa menampilkan ya AI.id ini, AI.id, karena saya yakin dengan harga dan dengan kemudahan pengoperasian ini, saya kira AI.id ini akan dapat mengisi ya harapan dari kita secara nasional maupun secara global, karena negara-negara perusahaan-perusahaan AI, they have to have an identity as a AI company, so they should use this AI.id, right? Ya kan? Seperti juga identity itu .id ya selalu. Oke. Itu saya kira melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Sidik ya terkait dengan timeline. Oke. Baik, terima kasih Pak Hamam dan Pak Sidik. Pak Sidik, ada yang ingin mau ditambahkan lagi dari pertanyaan tersebut? Cukup sih sementara, Mbak. Oke. Baik. Sekarang kita lanjut ke Prof. Hamam ya. Tadi kan Prof. Hamam menjelaskan latar belakang utama hadirnya AI.id yang bagaimana ingin menjadikan identitas yang berkedaulat terkait artificial intelligence. Nah, bagaimana sih Prof peran identitas digital AI.id dalam meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan terhadap inovasi AI buatan Indonesia? Boleh dijawab? Kamu bagus sekali pertanyaannya ini. Kok sulit ya pertanyaannya? Saya tanya dulu AI ya jawabannya, boleh nggak? Nah, kita ada slide-nya di mana sih? Minta tolong Bu Yola bisa menampilkan, Mbak Yola bisa Baik, menampilkan betul. slide saya itu yang ada 5 slide ya. Silakan itu ditampilkan. Jadi sambil menunggu, saya ingin mungkin mencoba menjawab kenapa dia ini menjadi identitas digital bagi siapapun yang menggerakkan AI. Nah, Korika itu adalah awalnya Quad Helix Organization ya. Pada saat dibentuk di tahun 2021, Korika itu memang dijadikan sebagai orkestrator. Share screen di slideshow aja. Ya. Jadi tentu saja Korika itu menjadi penggerak dari seluruh pemain yang ada di dalam ekosistem itu.
ya, Elin ya. Jadi dia sebagai aktivator, sebagai orang yang mempromosikan, mengkampanyekan tentang AI, bagaimana mengadopsi AI, juga bagaimana AI itu digunakan, bagaimana etika dari AI, bagaimana kita memanfaatkan AI di dalam bidang pendidikan atau bidang kesehatan. Dan Korika itu sendiri ingin menjadikan AI ini sebagai bagian daripada enabler, ya, enabler daripada transformasi digital seperti yang saya sampaikan. Oleh karenanya kita ingin menjadi sebuah orkestrator yang menciptakan nilai, value creation, ya. Di situ jelas tuh peran Korika kepada pemerintah, peran Korika kepada industri, ya. Saya cerita, sekarang ini di Korika itu ada 15 kementerian dan lembaga. Bukan hanya Komdigi. Tapi di situ ada Kementerian Ekonomi Kreatif, ada Kementerian PPN, Bappenas. Di Korika ada anggota representasi dari Kementerian Sosial, dan seterusnya. Termasuk badan-badannya sebagai anggota representatif atau sebagai senator dari bagi kami gitu ya, senator dari BMKG, dari BNPB, ya, jadi Kemenpan RB, jadi banyak. Nah selain itu juga di perguruan tinggi sebagai anggota senat kita juga banyak sekali, ada 10 paling tidak, dan ada 10 asosiasi komunitas yang juga menjadi anggota representatif, serta anggota individu, ya, dan anggota industri. Ya, alhamdulillah Korika sekarang menuju 5.000-an anggota, ya, individu, ya, dan sekitar 30 anggota industri. Nah ini semua mereka nanti membutuhkan sebuah identitas that we are doing AI. Mungkin nanti kita inginkan masing-masing kita itu punya agent. Ya, sekarang bicara tentang agentic AI ya, gitu kan? Ya. Agentic AI dengan open cloud dan lain-lain, kalau ditaruh di website dan diatur dengan baik-baik gitu ya, tidak menjadi bot-bot yang nakal gitu ya. Walaupun kita tahu sekarang dengan agentic AI ini yang mungkin hampir 90% cyber attack itu dilakukan dengan agentic AI. Nah, kita akan buatnya agen yang baik-baik gitu ya. AI for good, dia perlu punya identitas. Jadi tidak salah kalau nanti ada elin.ai.id gitu. Ya enggak? Dia yang berjalan sebagai agennya dari Elin. Saya juga mau nanti. Mungkin nanti harus dipastikan ya, lain kali kalau diundang, ini yang tampil ini bukan agentiknya Hamam Riza ya, tapi the real Hamam Riza. Gitu ya, Chief. Nah, di sini ada Chief Tab, senior saya nih, yang juga mendorong terus upaya Siap, dari siap. awal. Terima kasih. Ya, ya. Nah, itu kira-kira gambarannya kenapa kita perlu Korika ini perlu mendorong AI.id ini kepada seluruh stakeholder. Ya, mungkin Pak Mas Sidik bisa menambahkan juga. Ya, mungkin tadi apa namanya? Tadi kan sudah cukup banyak banget nih Pak Alam sudah banyak menyampaikan mengenai apa namanya bagaimana AI tadi kan ke depannya dan sebagainya tadi. Kalau dari sisi apa namanya kami memang ini ya apa namanya beberapa hal gitu. Tadi kan potensi-potensi cukup banyak nih tadi.
baik itu dari apa namanya, dari membernya tadi, member Kodika yang personal tuh ada sekitar 5 ribuan gitu ya, 5 ribuan. Belum lagi yang corporate dan sebagainya tadi, belum lagi yang nanti ke depan akan memanfaatkan EA tadi. Kalau kita lihat by data gitu kan, kalau tidak salah di tahun 2024 itu data dari MIKTI sama S Venture bahwa ada sekitar 120 sampai 150 lah startup AI yang bermunculan, yang aktif gitu di Indonesia ya gitu. Kemudian kita kalau kita lihat dari apa namanya dari proyeksi kontribusi BDB ini dari data Ya, dari Karni ya, ada sekitar ya. 366 miliar US dollar gitu. Ini kan angka yang cukup signifikan juga. Kemudian tadi bahwa ada cyber attack, kemudian ada juga yang pengembangan-pengembangan. Jadi kan memang kalau kita lihat semua hal teknologi ya, itu ada dua sisi yang memang akan saling berjalan beriringan lah gitu. Baik itu ada sisi positif maupun sisi negatif. Pasti sisi positifnya tadi kita lihat nih, bikin presentasi bisa pakai AI. Kemudian nanti apa namanya helpdesk, chatbot dan sebagainya tadi bisa pakai AI. Ngerjain Ya. dokumen pakai AI dan sebagainya. Termasuk sekarang ngoding pun pakai AI. Jadi orang-orang yang biasanya mungkin nggak terlalu biasa ngoding dan sebagainya tadi, kita suruh ngoding lagi nih AI. Dia langsung bikin aplikasi dan jadi. Aplikasinya pun juga bukan aplikasi yang simpel-simpel, tapi cukup kompleks juga. Tapi di sisi hal yang lain gitu, dengan ada AI, kemarin kita lihat juga nih, di beberapa bulan sebelumnya, ada bug-bug yang ketemu nih di Linux, di apa di beberapa open source yang lain yang sebenarnya bugnya itu sebenarnya udah ada beberapa tahun yang lampau gitu. Tapi ternyata dengan adanya AI ini tadi ketemu nih bugnya gitu kan. Nah ini kan bukan hanya dari satu sisi tadi, bisa juga dengan adanya AI tadi ini banyak orang pengen hacking, pengen apa namanya melakukan sesuatu yang destruktif dan sebagainya tadi pakai AI juga bisa bisa dijalankan. Jadi ini akan jadi apa namanya jadi tantangan ke depan nih. Jadi opportunity-nya ada. Dari opportunity tadi banyak yang menggunakan AI dan sebagainya tadi pasti mereka butuh identity kan gitu. Nah, identity ini tadi yang perlu kita wadai menggunakan AI. Jadi kita pengen dengan adanya AI.id ini tadi ini jadi semacam ini ya, semacam identitasnya kita bersama sebagai identitasnya personal-personal, korporasi, produk dan sebagainya tadi yang nanti terasosiasi sama AI tadi. Karena kalau kita lihat AI ini tadi kan pasti nih butuh butuh personal apa ya personalifikasi lah gitu. Jadi semua pasti butuh butuh yang kalau misalnya saya nih sebagai sidik gitu, pasti kalau bikin sesuatu, bikin produk, bikin presentasi dan sebagainya tadi, saya pengen ini punya keterkaitan sama saya atau mungkin saya kerja di Pandi punya keterkaitan sama yang ada di Pandi tadi, bukan diajak untuk apa ya untuk yang terasosiasi sama orang yang lain. Mungkin Pak Hamam juga, Pak Hamam bikin presentasi, bikin materi dan sebagainya tadi, pasti yang pengen terasosiasi sama Pak Hamam itu sendiri. Termasuk juga Pandi dan sebagainya tadi. Jadi kita ingin dengan adanya AI.id ini tadi, ini sebagai sebagai ini ya, sebagai apa namanya, sebagai identitas yang memang terasosiasi sama personal masing-masing. Jadi kalau nanti dibutuhkan, misalnya nih, kita login dengan suatu hal apa namanya yang berkaitan sama AI bisa menggunakan AI.id. Kemudian kita lihat juga nih LLM kita kan cukup banyak nih model-model yang ada di apa di pasaran nih. Ada dari apa namanya Anthropic, ada dari OpenAI, kemudian ada apa Ya, dan sebagainya tadi. Dulu-dulu betul. kan biasanya kita pakainya salah satu doang nih. Dengan adanya Nah, sekarang itu kita bisa bisa paralel nih. Kita lihat oh yang murah segini nih. Kalau kita pengen yang lebih tinggi lagi pakainya model yang lain dan sebagainya tadi. Mungkin yang lebih mahal dan seterusnya tadi. Ini kan bisa kita bisa bisa cross model lah. Dari cross model ini tadi tapi tetap apa namanya identifikasinya atau personalifikasi dan sebagainya tadi pakainya nanti kita pakai AI.id. Nah ini kita harapin ini AI.id memang jadi benar-benar jadi brandingnya apa personal, produk atau mungkin korporasi dan sebagainya tadi yang nanti akan jadi akan menuju kemana-mana gitu. Kira-kira ya, gitu mungkin tambahan ya, sedikit tambahan kali ya Pak. ya, Oke, baik. Terima kasih Pak Sidik dan Prof. Aman atas ya. jawabannya. Jadi, memang kalau dari Korika, memang kan anggota yang terdaftar sudah 500 lebih ya Pak ya dari Oh, ah, udah lima 5.000. ribuan. 5.000, oh ya, 5.000 dan aktifnya juga banyak ya Pak ya. Nah, dengan itu kan juga hadirnya AI.id meningkatkan kredibilitas juga untuk para anggotanya seperti itu ya Pak ya. Dan Hmm, di luar di luar dari anggota Korika pun orang umum pun juga bisa menggunakan domain.id. Jadi memang eh, udah kredibel lah untuk domain.id-nya. Jadi untuk yang umum ingin mencoba AI.id nggak perlu ragu gitu ya Pak ya, karena memang sudah ya. kredibel. Oke, Hmm. nah
Ini sebelum masuk sesi tanya jawab, mungkin ada satu pertanyaan buat Prof. Hamam dan Pak Sidik. Pertanyaannya sama. Em, ke depannya dari AI.id ini fitur atau dukungan apa sih yang akan dikembangkan untuk mendukung startup ataupun komunitas AI di Indonesia? Mungkin dari Prof. Hamam bisa menjawab dahulu. Silakan Pak Sidik dulu nih. Pak Sidik dulu, oke boleh. Baik, jadi gini, apa namanya kalau kita lihat AI itu bukan hanya bicara mengenai teknikal gitu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai teknikal tuh misalnya yang menggunakan AI itu bukan hanya orang-orang IT aja gitu. Orang-orang awam pun semua sektor pun bisa. Jadi kita memang perlu dukung banyak sektor lah. Jadi kalau kita bicara mengenai kategori-kategori ekosistem yang kita perlu dukung, pertama kan ada individual nih. Individual itu ada peneliti, ada praktisi, akademisi dan sebagainya tadi. Kemudian ada juga yang mengenai proyek sama produk AI nih. Kita bikin model, bikin library, bikin dataset, dan seterusnya tadi. Ada juga perusahaan-perusahaan nih, ada startup, komunitas, organisasi, serta event-event kegiatan dan sebagainya tadi itu, mereka akan pasti butuh AI juga gitu. Nah kalau kita lihat, apa namanya yang perlu kita dukung tadi kan kita gini, kalau sekarang programmer nih pasti maunya vibe coding sudah apa namanya sudah bisa dijalankan lewat AI. Jadi kalau programmer-programmer masih ngodingnya pakai yang konvensional, mungkin akan waktunya akan banyak tersita dan akan ketinggalan sama yang pakai vibe coding tadi. Kemudian yang berikutnya nih, kalau kita bicara mengenai apa namanya, mengenai personal-personal nih, biasanya orang bikin presentasi, bikin apa, karena AI udah sangat sangat membantu. Ini yang kita harap ke depan memang selain apa namanya dukungan-dukungan tadi, selain pengembangan identitas tadi menggunakan AI.id gitu, kita pengen memang ini apa namanya pengembangan-pengembangan terkait AI ini tadi terkorelasi langsung nih dengan AI.id gitu. Jadi dia tidak berjalan sendiri tadi karena memang yang membutuhkan semua sektor, semua bidang, semua kategori. Jadi memang di AI.id tadi sebagai identitas yang memang bisa dipakai oleh siapapun. Kemudian komitmen karena kami sudah mengeluarkan ini ya. Jadi gini, Pandi itu kita punya SLD cukup banyak. Ada AC.id, ada CoID.id dan seterusnya tadi. Nah, karena Ya. kami di Pandi sudah meluncurkan EA.id bekerja sama dengan Korika tersebut gitu, bahwa karena kami sudah meluncurkan SLD-nya, pasti ini jadi komitmen kami untuk bisa mengembangkan lebih panjang lagi, lebih jauh lagi gitu. Karena kalau sudah kita terbitkan sebuah SLD, kan nggak mungkin nih kita langsung matikan atau apa gitu kan. Jadi kan akan banyak ekosistem yang jadi itu ya, jadi akan mati kalau misalnya kita matikan itu. Jadi dengan kita sudah berkomitmen mengeluarkan SLD ini tadi, pasti Pandi punya komitmen yang lebih luas ke depan juga supaya pengembangan AI terutama tadi menggunakan AI.id tadi akan lebih masif lagi. Jadi kita nggak akan berhenti di sini. Pengembangan berikutnya kita nggak tahu nih karena AI itu sendiri pasti akan berkembang lagi nih. Sekarang misalnya asisten pribadi sudah bisa pakai AI, kemudian tadi beberapa chatbot pakai AI, kemudian bikin presentasi, bikin coding dan seterusnya pakai AI dan sebagainya tadi itu kita pasti pengembangan ke depan yang kita belum tahu tadi pasti karena kami sudah mengeluarkan AI.id, kita akan dukung untuk pengembangan AI, terutama AI di Indonesia, sebagai identitasnya AI di Indonesia tadi menggunakan AI.id lah. Kira-kira gitu, Mbak Elin. Mungkin Pak Hamam bisa Ya. menambahkan juga. Ya betul sekali. Ya, jadi saya akan membayangkan orang akan menggunakan AI.id ini hampir semua UMKM ya, small medium enterprise, bukan hanya anggota Korika ya, yang hanya sekitar 5.000 itu, enggak, semua UMKM yang jumlahnya itu hampir 170 juta UMKM itu, dan harap diketahui bahwa UMKM itu mendominasi pendapatan PDB Indonesia itu hingga 90% pendapatannya. Oh, lu Korikanya ada Korika ID-nya gini Ada. logonya. Ya, jadi Aulia skip.ai.id juga bisa nanti gitu. Tapi kalau misalnya Aulia itu punya beberapa toko gitu ya, toko makanan ada, ya kan? Warung.ai.id, waduh, ini bisa. Oh, kemudian ada fashion.ai.id, oh dia jualan ini apa pakaian gitu misalnya. Atau dia mau pesen
bahwa dia punya usaha yang lain, restorannya aja bisa macam-macam makanan gitu, dan semua itu bisa menggunakan AI.id. Nah, bila sistemnya itu, dan kita harus mengambil hype ya, hype dari banyak pihak gitu. Kalau sudah ada .ai itu sudah jadi playbook dari banyak startup sekarang gitu ya, punya identitas .id itu yang harus kita create. Tapi selama ini kita lihat semua menggunakan .ai. Inilah yang akan kita tarik, sehingga kalau nanti yang jelas AI.id ini akan menjadi agent-agent yang menurut saya akan sangat banyak muncul di dalam beberapa tahun ke depan ini. Saya kira itu yang saya Baik, tambahkan dari Pak Sidik. baik. Terima kasih Prof. Hamam dan Pak Sidik untuk jawabannya. Jadi memang AI ini ke depannya pasti akan eh, bisa menguasai untuk artificial di Indonesia ya. Jadi kalau dari komitmen Pandi, Pandi berkomitmen terhadap perkembangan AI yang lebih masif, dan juga kalau dari pihak Korika, strateginya itu, dukungannya itu akan eh, kepada kepada UMKM. Jadi, kepada UMKM seperti itu ya Prof ya. Jadi selain kepada anggota Korika saja, tapi UMKM yang memang besar juga di Indonesia dan secara umum juga akan menjadi agent-agent untuk AI dan menggunakan domain .ai.id. Ya, Oke, baik. Terima kasih. oh, Eh, Oke, selanjutnya kita akan ada sesi tanya jawab. Rekan-rekan yang hadir pada siang hari ini, apabila ingin bertanya, boleh pakai emoji raise hand atau boleh di kolom chat. saya mau minta itu mungkin nanti ada Yola dari direktur eksekutifnya yang nanti akan ikut menjadi leader di sini untuk promosikan AI.id ya, Elin ya. Oke. Saya kebetulan jam 3.15 ini sudah ada acara Oh, lagi. Ya. oh baik, baik, siap, Prof. Oke. Ada Mbak eh Yolanda di sini, udah. Ya, dia udah ada bahan presentasi. oke, baik, baik, siap, Prof. Di kolom chat ada yang bertanya. Dari Kak Momo Mulyanto, bagaimana bentuk kolaborasi selain daftar merek di domain.id? Di domain.id itu meliputi apa aja, dan benefit bagi merek yang mendaftar di sana tuh apa aja? Mungkin dari Pak Sidik ingin menjawab? Oke, baik, makasih. Jadi kalau kita lihat tadi periodenya kan ada beberapa ya, ada periode Sunrise, Landrise, sama Grandfather. Jadi kita harapin memang di periode pertama tadi, kenapa periodenya kita bikin supaya kita pengen kalau orang yang sudah mempunyai merek terlebih dahulu, mereka bisa mendapatkan kesempatan terlebih dahulu untuk mendaftarkan nama domain. Jadi kalau kalau tadi apa namanya apa sih keuntungan kalau sudah punya merek dan bisa daftar duluan di AI.id adalah kita akan memberikan ini nama domain yang terafiliasi sama merek tadi untuk bisa didaftarkan duluan. Karena kalau misalnya nanti periode ini terlewat, bisa saja nanti ke depan di periode-periode yang general availability akan ada orang lain yang bisa mendaftarkan merek tersebut. Jadi karena domain itu sistemnya kan gini, sistemnya first come first serve dan sistemnya itu unik. Jadi kalau sudah didaftar oleh satu orang, pasti orang lain tidak bisa mendaftarkan nama domain yang sama persis gitu. Kalau misalnya ada sidik.ea.id, pasti tidak akan ada sidik yang lain yang bisa mendaftarkan sidik.ea.id. Nah, nanti yang pemilik merek ini tadi, kita akan fasilitasi terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan nama domain yang sesuai dengan brand dia tersebut. Nah, ini kita kasih kesempatan tadi di awal Juni tadi untuk bisa mendaftarkan lebih dahulu. Kalau orang yang belum punya merek ya belum boleh ikut dulu nih di awal Juni tadi. Jadi kita harapkan memang nih di yang punya merek silakan nih datang duluan supaya apa? Supaya nanti di periode berikutnya sampai periode yang kita launching ke publik secara umum, orang lain yang tidak punya punya hak untuk mendaftarkan merek tersebut
yang tidak punya merek tersebut mendaftarkan nama domain yang memang berasosiasi sama merek yang dia punya tadi. Gitu kira-kira Mbak Elin. Oke, baik. Terima kasih Pak Sidik untuk jawabannya. Oke, Prof. Hamam mungkin ingin menambahkan atau ingin closing statement sebelum Ya, ada lagi? cukup saya rasa. Saya Mm-mm. malah ingin dengar dari para peserta di sini untuk diberikan kesempatan untuk Q&A ya, Mbak. Oke, siap. Oke, mungkin teman-teman apabila ingin bertanya boleh raise hand atau chat di kolom komentar. Nah, mungkin tadi Pak Sidik ingin memaparkan sedikit ya Pak ya presentasi tentang alur dari AI.id itu kayak gimana? Mungkin boleh Pak. Oke, baik. Sebenarnya tadi sudah ada beberapa ini ya, Mm-mm. yang materi tadi. Saya coba share dulu. Oh, Ya, tapi mungkin dari pertanyaan dulu Mbak Elin, kalau misalnya belum ada baru saya paparkan. ya, mungkin sambil nunggu teman-teman yang ingin bertanya mungkin boleh sekalian Pak. Oke, baik. Ini sambil menunggu ya. Jadi kalau di periode pendaftaran kita ini sekilas saja, karena kan tadi sudah disampaikan bahwa nanti di periode sunrise ini tadi ini pemilik merek kita harapin bisa mendaftarkan di tanggal 2 Juni sampai dengan 10 Juli, cuma 1 bulan gitu. Kemudian nanti ada grandfather. Grandfather ini tadi nanti kita buka di 13 Juli sampai dengan 23 Agustus. Kemudian nanti ada Lenras tadi yang untuk siapa yang ingin mereserve nama domain duluan ini tanggal 24 Agustus sampai dengan 2 Oktober. Dan kemudian terakhir nih general availability, di mana kalau sudah masuk ke periode general availability nanti sistemnya ada first come first serve, di mana orang yang mendaftarkan duluan yang kita layani dan berhak untuk mendaftarkan nama domain tersebut. Maka tadi kenapa kita reminder supaya pemilik merek bisa mendaftarkan di tanggal 2 Juni sampai dengan 10 Juli. Nah, kemudian di periode sunrise ini sendiri, syaratnya apa sih? Syaratnya kan tadi ini. Pertama adalah dia punya merek dari Haki atau DJKI tadi yang memang sudah terdaftar. Atau mungkin kalau dia sudah punya di internasional, dia bisa menggunakan trademark clearinghouse. Nanti bisa daftar di situ, bisa kita cek. Kalau misalnya masuk ke sana dan sudah oke, nanti bisa mendaftarkan nama domainnya tadi. Nah, kemudian kalau kita lihat juga kan nama domain itu bisa sama, nama merek bisa sama ya. Jadi karena kelasnya misalnya kelas 1, kelas 2 atau kelas berapa dan sebagainya tadi, kelas 47 dan seterusnya tadi, karena bisa terhadap nama domain yang sama, maka kalau misalnya ada yang mendaftarkan nama domain yang sama dengan merek yang sama tadi, kita akan masuk ke periode lelang. Nah, periode lelang ini tadi, kita akan mulai dari kelipatan 100.000. Misalnya ada yang namanya, contohnya Garuda nih. Garuda kan ada Garuda, pesawat terbang gitu. Ada juga yang Garuda kacang Garuda, ada juga yang lain-lain lah gitu. Kalau mereka pengen punya garuda.ea.id dan ternyata semua orang mendaftarkan, misalnya ada 5 orang yang mendaftarkan, maka nanti kita akan masuk ke periode lelang dan nanti yang paling tinggi lelangnya tadi dia akan mendapatkan nama domain tersebut. Tapi kalau misalnya yang ternyata yang mendaftarkan ternyata hanya 1 gitu, maka kita akan berikan nama domainnya ke pendaftar yang mendaftarkan tadi. Nah, kemudian periode grandfather sama juga. Periode grandfather itu yang kita prioritaskan adalah pemilik domain.id atau mungkin co-ID dan or-ID dan seterusnya tadi yang existing terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya saya punya misalnya tadi sidik.id gitu, maka saya bisa mendaftarkan sidik.ea.id di periode grandfather. Tapi kalau misalnya orang lain nggak punya nama domain sidik.id, dia tidak bisa mendaftarkan nama domain sidik.ai.id untuk di periode grandfather ini tadi. Ini sama juga nih karena sifatnya ada beberapa TLD yang sudah kita rilis sebelumnya, ada sekitar 12 atau 13 tadi. Maka kemungkinan sayangannya mungkin ada sekitar 12 atau 13 gitu. Tapi bisa jadi dia hanya daftar duluan gitu. Tapi ini yang kita coba prioritaskan supaya apa? Supaya orang yang sudah punya, misalnya saya punya sidik.id nih, kita akan offering dulu sidik.ie.id untuk si pemilik sidik.id tadi. Kemudian yang terakhir adalah Lenras nih. Lenras ini tadi kita buka secara umum Lenrasnya. Nanti orang bisa mendaftarkan tapi dengan harga premium. Tapi kalau misalnya di periode Sunrise, Grandfather, Lenras tadi ternyata masih kelewat, maka kita akan buka namanya General Availability. General Availability kita buka dari 5 Oktober sampai seterusnya. Dan harganya normal, harganya itu sekitar
100.000 ke publik lah gitu untuk per tahunnya. Nanti harganya akan menyesuaikan ya dengan register masing-masing karena kan pendaftarannya nggak akan lewat Pandi. Jadi dari situ harganya secara harga normal nanti kita akan buka dan sifatnya adalah first come first serve. Ini tanpa syarat merek lagi, tanpa syarat harus punya domain dan seterusnya. Dan ini kalau misalnya sudah masuk periode ini, karena sifatnya first come first serve, kita tidak bisa menjamin nih pemilik merek yang kelewat pendaftarannya di depan tadi untuk bisa mendapatkan nama domain yang dia inginkan. Karena bisa jadi ada nama domain yang sesuai dengan merek tadi belum didaftarkan, ternyata orang lain bisa mendaftarkan nama domain yang terasosiasi sama produk mereka atau sama mereka oleh personal tertentu. Nah, kemudian ini ringkas-ringkasannya dan ringkasan-ringkasan ini tadi yang akan jadi ini ya, jadi apa? Jadi acuan untuk Bapak Ibu semuanya, untuk publik juga bagaimana mendaftarkan domain.id di periode-periode tersebut gitu. Kira-kira gitu Mbak Elin untuk apa namanya periode-periode yang coba kita sampaikan di apa namanya di pendaftaran domain ea.id. Kemudian pendaftarannya di mana? Satu lagi nih pendaftarannya Pak. Jadi pendaftaran nanti akan lewat domain.ea.id. Kita ada sini ya. Domain.ea.id. Jadi silakan nanti mungkin bisa disimulasikan oleh Mbak Elin juga nih. Jadi nanti ada domain.ea.id. Saat dibuka sekarang memang belum bisa ini ya mengakomodir untuk pendaftaran ea.id-nya. Silakan nanti subscribe dulu, masukin emailnya. Nah setelah masuk email nanti kita akan notif. Once kita sudah buka pendaftarannya, kita akan notif by email. Kita informasikan bahwa pendaftaran sudah dibuka, silakan nanti langsung mendaftarkan nama domain ea.id ada di situ. Kira-kira gitu, Mbak Elin. Oke, baik. Terima kasih Pak Sidik atas presentasinya. Teman-teman nanti kalau ingin mencari tahu tentang domain ai.id ke domain.ai.id. Nah, Ya. bisa masukin emailnya. Oke, karena keterbatasan waktu dan tadi juga kita udah dengerin Prof. Hama mengenai ai.id, bagaimana pentingnya artificial intelligence juga. Terus tadi juga udah mendengarkan Pak Sidik bagaimana eh, teknis dari AI.id dan ke depannya AI.id seperti apa dan juga timelinenya, jadi teman-teman yang hadir pada siang hari ini bisa tahu nih timelinenya dan bisa ikutin. Nah, terakhir untuk Prof. Hamam dan Pak Sidik, sebelum menutup kegiatan hari ini mungkin ada closing statement untuk AI.id ini harapannya seperti apa? Mungkin boleh dari Prof. Hamam. Oke. Ya, mungkin sebagai closing statement, saya kembali menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kita dalam merealisasikan mimpi ekosistem AI di Indonesia yang memiliki sendiri identitas digitalnya gitu. Ya. Dan itu terrealisasi dengan adanya usulan dari Pandi untuk meluncurkan AI.id. Dan tentu saja Korika itu menyambut dengan gegap gempita kesempatan ini gitu ya untuk kita seperti apa yang saya sampaikan tadi kita dan seperti judul acara webinar kita ini bagaimana identitas digital AI.id ini akan menjadi bagian daripada kedaulatan dari ekosistem AI Indonesia. Dan kemarin saya menyampaikan gitu di dalam acara International Safety Report 2026. Kalau kita bicara tentang sovereign AI, bukan berarti semuanya itu harus kita buat, etikanya kita buat, datanya kita buat, infrastruktur yang kita buat, talenta yang kita cetak sendiri. Bukan hanya itu, ya. Tapi kita perlu identitas. Jadi dengan identitas di .id ini, AI.id inilah kita bisa memastikan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi penonton, tapi juga pemain di panggung teknologi digital
global, termasuk di bidang AI. Saya kira itu closing dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Hamam atas closing statement-nya. Mungkin boleh lanjut ke Pak Sidik. Oke, baik. Kalau dari kami, dari Pandi, memang ini ya, apa namanya, kami sangat berterima kasih nih bisa berkolaborasi dengan Korika. Karena kalau kita lihat ya, Korika itu sebagai salah satu, mungkin yang paling utama lah, salah satu organisasi utama yang memang jadi ini ya, jadi lokomotif AI di Indonesia gitu. Kalau kita lihat, silakan kita cari di Google, kita cari di AI pun gitu. Kalau kita cari tentang AI ya, Korika sebagai salah satu rujukan utama kita. Nah, kita harap ini dengan adanya apa namanya kolaborasi antara Pandi dengan Korika dan kita sudah luncurkan domain AI.id ini sebagai jadi identitas utama. Jadi tadi kan Korika sebagai organisasi utama penggerak lokomotif utama untuk AI di Indonesia, ini AI.id sebagai identitas utama kita untuk AI di Indonesia. Nah, kita harapkan supaya bagaimana nih ke depan domain AI.id akan menjadi identitas utama kita, baik itu nanti personal, pribadi, organisasi, atau apapun itu yang bergerak di bidang AI atau mungkin memang interest di bidang AI menggunakan AI.id sebagai identitas kita bersama di dunia AI ini tadi. Kira-kira gitu. Terima kasih Mbak Alin. Terima kasih Pak Amam. Baik, baik. Terima Terima kasih. kasih untuk Prof. Hamam dan Pak Sidik untuk closing statement-nya. Terima kasih. Kita udah berada di akhir acara. Demikian rangkaian acara webinar launching dari CCTLD AI.id. Terima kasih kepada Prof. Hamam Riza dan Pak Sidik sebagai narasumber yang hadir pada siang hari ini. Dan terima kasih juga para peserta yang telah hadir. Apabila ingin mengetahui tentang AI.id, bisa ke domain.ai.id dan bisa masukin emailnya untuk informasi lebih lanjut. Baik, saya Elin di sini sebagai moderator. Izin terima kasih banyak kepada Prof. Hamam dan Pak Sidik untuk kesempatan pada sore hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan sharing-sharing lagi ya Pak ya dan Pak Prof. Baik, Ya, oke, ya. saya tutup Terima kasih apabila semua. ada Thank you. kesalahan. Terima Ya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi